Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi wa la jami' ikhwani wa anbiya'il mursalin wa syuhada wa sunnatin aikati maghrib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila jami' syekhina wa syekhina wa khususan musannif ya ulamatul mu'izzatul mu'minin min ihya ulamatul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Itali ba'alama al-marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimishqi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usul Syekhuna Abdul Karim Al-Fanani Al-Hajj wa usuluhum wa furuhum sya'allah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka muqaddimah kitab ini adalah kitab yang diberi nama Mau'izatul Mu'minin, adalah kitab tasawuf, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Kalau Ihya-nya itu yang umum ada 4 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 itu ya, karangan Toha Putra itu Darul Ihya itu. Tapi yang Kebairun ya lumayan tebel, ngajinya cuma sebentar, paling kalau ngaji biasa sekitar 3 tahun 4 tahun selesai itu. Ya sanggup masih pondok seperti itu. Nah ini diringkas menjadi sebuah kitab yang disebut dengan Mau'izatul Mu'minin itu, sebagai isi inti Ihya Ulumuddin. Ini adalah kitab tasawuf, kitab akhlak batin yang menjadi mata pelajaran di madrasah aliyah ya, atau madrasah diniyah aliyah itu kalau di beberapa pondok pesantren itu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka, pakai bahasa Jawa, nahmaduka, muji sapa ingsun ing Tuhan. Memuji siapa saya terhadap Tuhan Allah. Ya dzal jalali wal ikrami, atau zat wahidat dzal jalali kang anduweni sifat agung, yang memiliki sifat agung, wal ikrami lan kemuliaan. Alama atas perkara ing atase perkara akmalta yang telah menyempurnakan sapa Tuhan ingmah, yang telah menyempurnakan siapa Tuhan terhadap malana maring kita, kepada kita. Maitu min dinil islami, nyatane yaitu rupanya dari agama Islam, di atas segala yang sudah disempurnakan Allah kepada kita, yaitu berupa agama Islam. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikrami alama akmalta lana min dinil islami wa nusolli, dan memohon rahmat siapa kami, lan nyuwunake rahmat sapa kita, wa nusallimu lan nyuwun keselamatan,
meminta keselamatan sapa kita ala nabiyil huda ing atase Kanjeng Nabi, atas Nabi al-Huda yang memberi, yang memiliki hidayah, warahmah dan kasih sayang. Semoga rahmat dan keselamatan atas tetap kepada Nabi yang memiliki hidayah dan rahmat, al-mabthuthi yang telah diutus, al-mab'uthi kang den utus bil kitabi wal hikami, dengan kitab Al-Quran wal hikmati dan ilmu yang bermanfaat. Khatamin nabiyyin yang menjadi pungkasan atau penutup para nabi, wa imamil mursyidina dan jadi imamnya orang yang memiliki orang yang menunjukkan jalan benar, mursyidin, wa imamil mursyidin dan jadi imamnya orang yang menunjukkan kebenaran, wong kang nuduhake kabeh sayyidina, rupanya itu atau nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, dan semoga tetap atas keluarganya Kanjeng Nabi, wa sahabatihi dan para sahabate Kanjeng Nabi, wa atba'ihi lan para pengikute Kanjeng Nabi dan para pengikutnya Kanjeng Nabi, ajma'ina hale sekabehane, ajma'ina yaitu semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya, segala puji bagi Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan karena atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan menyempurnakan agama kita, yaitu agama Islam. Amma ba'du, dan adapun setelah itu, fa inna mau'izatal 'ammah, karena sesungguhnya sak temene mituturi, atau mituturi itu menasehati, mau'izah itu menasehati. Amah, apa amah itu? Wong umum, orang banyak, amah masyarakat umum. Watasodda dan menghadap atau madep di irsyadihim kepada menunjukkan amah, menghadap nuduhake amah, fi durusil amah, pada pelajaran yang umum. Iku jawab dari innah tadi, minnal umuril muhimmah, adalah sebagian dari perkara-perkara penting. Ya, kita kalau sudah menduduki posisi tingkat ngaji seperti ini, berarti diajak untuk menjadi bagian orang yang menunjukkan kebenaran. Betul kan? Muqaddimahnya begitu, fa inna mau'izatal 'ammah wa tasadda li irsyadihim fi durusil 'ammah minal umuril muhimmah. Kita disuruh dikasih tahu sesungguhnya menasehati, menunjukkan kebenaran dengan nasihat kepada masyarakat umum dan menghadap terhadap dakwah, memimpin masyarakat umum pada pelajaran-pelajaran yang umum adalah apa? Minal umuril muhimmah, adalah bagian dari perkara-perkara yang penting. Berarti apa maksudnya? Kita ini disuruh kenapa? Disuruh menjadi atau diajak menjadi pendakwah, menjadi orang yang mursyidin atau mursyidin, orang yang menunjukkan jalan kebenaran menuju Allah. Kalau sudah berbicara mursyidin, kita tidak lagi berurusan hal-hal yang berkaitan dengan kita. Kita dianggap
sudah siap gitu. Maka sebelum kita menjadi mursyidin, dimintai untuk bertanggung jawab terhadap menyelamatkan umat, kita harus terlebih dahulu berjuang menyelamatkan diri sendiri gitu. Al-manutun bi khossatil ummah, al-manut yang telah digantungkan, al-manutun kang den gantungake bi khossatil ummati, dengan kekhususannya umat. Maksudnya apa? Ya masyarakat awam tentu mereka itu bergantungnya kepada kita yang dianggap sebagai panutan umat. Karena idhum adapun khossatul ummah iku amanah syar'i, adalah orang yang dipercaya syariat. Siapa umanaul syar'i? Ya, wa nurus sirajah, dan cahaya lampunya syariat, sirajihi wa nuri sirajihi, dan jadi cahaya lampunya syariat. Ya, siapa mereka tadi? Orang yang dianggap menjadi panutan. Nah, kalau kita sudah dianggap menjadi panutan oleh masyarakat, berarti kita adalah orang yang sudah dipercaya masyarakat. Kalau sudah dipercaya masyarakat, kita harus menjaga amanah kepercayaan tersebut. Kenapa? Karena kita sudah dianggap sebagai cahaya bagi kehidupan masyarakat. Kita dianggap lampu bagi kehidupan masyarakat. Ini ya muqaddimahnya. Wa masabihi ulumihi, dan menjadi lampu-lampu ilmunya, syariat. Wa hufadhi siyajihi, dan menjadi pagar itu pelindung, ya, lampunya apa, syariat. Ya, jadi pelindung penyelamat syariat itu adalah siapa? Orang yang dianggap tokoh atau kepercayaan masyarakat. Maka jaga lampu kita, jaga sinar kita, jangan sampai redup. Kenapa jadi redup? Karena satu, kita tidak mengamalkan ilmu itu sendiri. Kita menerjang ilmu yang kita dapatkan. Nah, ini arah dari isi kitab ini kita sudah terbayang. Wa kana lan ono, dan ada sopo as-salafu ulama salaf iku yumliuna podo membacakan sopo salaf, podo macaake sopo as-salaf mimma, dari perkara saking perkara wukiro yang telah ditetapkan opomah, wukiro kang dan tetepake opomah fi sudurihim ing dalam atine salaf, di dalam jiwa atau dadanya ulama salaf. Jadi mereka menyampaikan ilmu itu sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan dan menetap di dalam hati mereka dari ilmu itu. Terhadap ilmu atau perkara yarawnahu, yang meyakini sopo salaf terhadap amsa, karena lebih percaya
lebih komandel iku lebih yakin bihalihim dengan keadaannya salaf, wa zamanihim dan waktu atau zamannya salaf, wa makanihim dan tempatnya salaf. Ulama salaf mereka selalu berpegang teguh terhadap apa yang para ulama-ulama salaf itu lakukan. Walama imtada dan ketika menjadi lama, walama imtadalan nalikone dadi suwih opo al-futuhu kebukanya, opo al-futuhu kebukanya hati fil islami di dalam Islam. Ubtudi'a maka dikawiti moko den mulai atau maka dimulai opo bijam ilhuda dengan mengumpulkan petunjuk an-nabawiyah yang bersifat kenabian. Apa bijam'il hudan nabawiyyah mengumpulkan petunjuk yang bersifat kenabian lil anami untuk beberapa masa, lil anami ka maring piro-piro mongso. Maka dengan sulitnya membuka Islam dalam syiar, maka dimulai dengan mengumpulkan hidayah-hidayah kenabian untuk zaman yang akan datang. Maka ulama zaman dulu meringkas kitab tentang sholat dikumpulkan hadisnya, tentang puasa dikumpulkan hadisnya menjadi bab khusus, tentang hati, tentang tasawuf, tentang tauhid dikumpulkan menjadi bab khusus. Untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Jadi kita ini tinggal menikmati, tinggal mempelajari, mendalami dan meneruskan. Sudah ada kitabnya. Coba kalau kita menggali ulang dalam Al-Quran, mau menggali ulang dalam hadis, repot enggak? Nah, disuruh mengumpulkan referensi tesis skripsi aja enggak selesai. Coba kumpulkan hadis tentang ilmu, mulai nak utak-ngatik dulu. Nah, sekarang kita sudah banyak kitab pilihan. Contoh kitab tentang sholat, bab-bab ibadah itu banyak dalam kitab hadis Mu'atta. Mudah, enak sekali. Babnya kenapa kita wudhu begini lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ittasa'a kemudian menjadi luas. Summa ittasa'a kemudian menjadi jembar itu luas. Apa al-umrani kemakmuran itu ya sudah enggak sulit lagi. Wa'azumat dan menjadi agung, wa'azumat lan dadi agung apa al-hadara kebudayaan. Ya, setelah itu perkembangan semakin bagus, kemudian budaya semakin berkembang, maka fa'akhadha maka jadi yanmu fa'akhadha maka akhadha maknanya itu jadi diambil, fa'ukhidha maka diambil apa yamnu at-tafri'i berkembangnya cabang-cabang ilmu, at-tafri'i cabang-cabang ilmu, wa takhriji dan mengeluarkan ilmu, wal inbisati dan mengembangkan ilmu, wal inbisati lan mengembangake ilmu fil fununi ing dalam piro-piro fan, di dalam beberapa bab. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka ilmu pun ikut semakin berkembang. Dulu tidak ada bahasan tentang apa hukumnya rokok, ya kan? Akhirnya ada ulama karang kitab namanya Irsyadul Ikhwan, hukum rokok sama ngopi. Kemudian nggak ada hukumnya, gimana hukum narkoba, ya berkembang lagi, ya kan? Kita buka dalam usul fikih, ada gak lagi kan kaidah-kaidah fikih ketemu, maka akhirnya muncul banyak-banyak ilmu. Ala nisbatiha atas nisbat atau sebab-sebabnya, tafri'i wa takhrij tadi. Nisbatiha itu semacam nisbat, ya membangsahkan boleh. Fil ghazarati
dalam kebanyakannya, wazarah akeh-akeh, wastajarat dan jadi berjalan fi fununil ilmi dalam beberapa bab ilmu, apa al asfaru beberapa buku. Terus akhirnya buku-buku semakin fi fununil ilmi ing dalam piro-piro fan atau bab ilmu, apa al isfaru piro-piro buku kitab, semuanya menulis kitab. Wadanat dan menjadi dekat, wadanat lan menjadi dekat, utawa parak itu dekat, limuqattatafihi bagi orang-orang yang mengambil ilmu, limuqattatafihi bagi orang yang mencari ilmu, ngalap ilmu, apa mabahisuhu beberapa bahasanya ilmu, apa mabahisuhu biro-biro bahasanya ilmu, al-kibaru yang besar-besar, al-kabaru yang besar-besar, wasoro jan jadi apa al-ma'uluh dan dadi apa al-ma'uluh perkara yang dijadikan sandaran, perkara yang dijadikan sandaran fi batihi di dalam bahasanya ilmu, alaiha atas mabak suhu, tulis mabak suhu atas bahasanya ilmu. Wal maja'u adapun tempat ngungsi, tempat ngungsi itu tempat kita berpindah atau berpegang. Fi ta'rifi haqaiqihi pada memperkenalkan hakikatnya ilmu, ilaiha kepada mabasuhu. Jadi cara kita berpindah dalam mengenalkan ilmu itu adalah kembali kepada mabasuhu, membahas ilmu itu. Kepengen jadi faham, kita harus muzakaroh, harus musyawaroh. Banyak pendapat bermunculan dari berbagai referensi, akhirnya kita semakin faham. Kan kita tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti rembukan bermusyawaroh supaya ilmu yang didapatkan itu semakin luas pemahamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Watanawwa'at dan jadi bermacam-macam, watanawwa'at lan dadi warna-warna, bahasa Jawane fi kulli fanid pada tiap-tiap fan atau bab, apa musfatu kitab-kitab karangan ilmu, apa musannafatihi, apa musannafatuhu. Jadi bermacam-macam dalam tiap-tiap fan, apa musannafatuhu karangan kitab, karangan ilmu, macam-macam. Ada fikih namanya fikih wadih, ada fikih mabadi fikih, ada lagi Sholamun Taufik, ada lagi Fathul Qorib, ada lagi Fathul Mu'in, ada lagi Fathul Wahab, ada lagi apa? Al-Iqna, Fathul Izar. Itu nak bebini itu Fathul Izar itu. Ya bab menikah itu Fathul Izar, bab hubungan suami istri. Ya, kalau belum waktunya tidak usah nyebut Fathul Izar, lagi baca dulu. Itu tidak, itu ada kitabnya nanti. Bismillah, kalau sudah ngaji itu ya, apa baru dengarnya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Jadi akhirnya muncul satu ilmu memiliki satu pan ilmu, memiliki banyak kitab-kitab karangan para ulama.
Nah, kita jangan sampai hanya ngaji kitab itu saja sudah cukup. Ternyata semakin banyak kitab yang kita kaji, semakin luas pemahaman yang kita dapatkan. Kalau kita hanya ngaji satu kitab itu, sudah kita seolah-olah hanya tahu kitab itu saja. Ketika ada pendapat orang lain, nah saya nggak paham itu salah, orang itu sudah menyalahkan orang. Maka semakin luas ilmu yang kita pahami, semakin banyak referensi kita baca, kita tidak gampang menyalahkan orang lain gitu. Nah, maka di pesantren berbagai macam satuan ilmu dikaji dengan berbagai macam banyak kitab yang berbeda-beda, baik nama dan juga musannafanya, para musannafnya. Wa zakharat, dan memenuhi ngebeki min kulli bahsin, dari tiap-tiap bahasan, apa mu'alafatuhu, kitab karangan-karangannya ilmu banyak sekali, sampai Ihya saja disarahi lagi menjadi Al-Ittihad umpamanya, menjadi nama hatta haro, sehingga menjadi hatta haro, sehingga menjadi bingung sopo tolibu, orang yang mencari ilmu, fi intiqail ahsani, pada atau ing dalem milih yang luwih bagus, fi intiqail ahsani, ing dalam memilih atau ing dalam milih kang luwih bagus. Aku kira-kira milih diki. Wastauqafa, dan menjadi mandek, menjadi kandek, kasuratuha, terhadap banyaknya, karena banyaknya apa mu'allafatuhu, apa nazruhu, angan-angan atau angan-angan nyatolibuhu, bitakhyiril isqani, di dalam memilih luweh yang lebih kokoh, bitakhyiril asqani, di dalam memilih yang lebih kokoh, yang lebih kuat. Wa asbaha, dan menjadi, wa asbalan, dadi apa atasaburu, apa atabsuru, melihat, lan jadi apa melihat, fi ajwadiha, pada yang paling bagusnya musannaf, yang jadi paling bagusnya mu'allafatuhu tadi, apa unwanul zakdukai, tanda-tanda orang yang cerdas, ajwaduha, apa anwanul zukai, tanda-tandanya orang yang cerdas. Tapi bagi orang yang cerdas, dia akan memilah-milih, bahkan semuanya diseleksi, itu tandanya orang yang cerdas. Kalau kita banyaknya udah bosan, tidak sama sekali, ujung-ujungnya tidak, bingung. Wal wuqufu, adapun maknanya itu melihat itu maksudnya kita berhenti pada pandangan yang mana. Wal wuqufu, adapun ningali atau melihat, boleh dimaknai berhenti pandangan ala anfa'iha, atas lebih manfaatnya ilmu, atau mu'allafatihi, mu'allafatuhu itu apa ayatun nabahati, ayat tanda-tanda tanda-tanda keagungan, wartiqoi, dan munggahnya derajat. Jadi ketika kita berhenti melihat pandangan kita pada suatu karangan kitab yang lebih bermanfaat, maka itu adalah tanda-tanda keagungan dan keluhuran, munggah naiknya derajat seorang pelajar. Walam makanat, maka ketika ada opo izzatul awami, menasehati orang-orang awam, bi'iqafihim, dengan memberitahu atau meruhake al-awam
ala jawahiri dinil islami, atas jawahir ya. Jawahir itu intan permatanya agama Islam. Wa i'lamihim, dan memberitahu awam mahasina dinin, atas kebagusan-kebagusannya agama. Wa wajibati, lan piro-piro kewajibane din. Wa nawafilihi, dan kesunahan-kesunahannya din. Wa mahdzuratihi, dan perkara yang diharamkan ad-din. Jadi ketika kita menasihati orang-orang awam dengan bi'iqafim, dengan memberitahu para orang-orang awam ala jawahiri dinil Islam, atas intan permatanya agama Islam. Kenapa disebut dengan intan permata jawahir? Karena Islam itu adalah tidak ada perbandingan nilainya. Jadi Islam itu indah, laksana intan permata. Maka ketika kita mendalami Islam, kita mengamalkan Islam, sesungguhnya kita sedang berada dalam pergulatan mencari intan permata itu sendiri, mendapatkan keindahan. Maka orang yang alim, orang yang taat dalam menjalankan agama, maka dia akan menjadi jawahir. Menjadi apa? Menjadi intan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Akan diburu orang, akan dicari orang, akan dibeli orang dengan harga yang maksudnya ya, Allah mengangkat derajatnya orang yang menjalankan agama dengan baik. Nah, ini akan kita sosialisasikan kepada umat manusia yang masih awam. Kita akan menyampaikan tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Kita akan menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama, kesunahan-kesunahan. Kita akan menyampaikan mana yang halal, mana yang haram. Wa malan ing perkara ya'muru ya'yu'maru kang den perintah. Yu'maru kang den perintah yang telah diperintah sapa al awamu bi kelawan ma minal akhlaqi, yaiku dari akhlak al-karimah yang mulia. Ini semua akan disampaikan, harus kita sampaikan. Wa yazjaru dan mencegah, atau yuzjaru dan dicegah anhu dari minal masawi, yaitu dari kejelekan al-dhamimati yang tercela, mana yang bakal membahayakan kita itu yang dilarang. Liar taku, supaya menjadi munggah atau naik. Liar taku, supaya munggah atau naik sopo al-awam ilama maring perkara, ilama kepada perkara fi yang itu di dalam solahuhum, adapun kebagusannya al-awam, wanajahuhum dan keselamatannya al-awam. Jadi secara otomatis kalau kita mengamalkan yang namanya jawahirul dinil Islam, kita mengambil mahasinadin wajibatihi, dan mengambil menjalankan kewajibannya Islam, menjalankan kesunahannya Islam, menjauhi mahduratihi, larangan-larangan keharaman dalam Islam. Kemudian kita menjalankan apa yang disebut dengan akhlakul karimah, kemudian mencegah diri kita dari perkara yang mengasorkan, yang menghinakan diri kita, maka kita akan naik derajat kita. Liar taku ilama fi sulam, derajat kita akan diangkat oleh Allah menjadi orang yang diselamatkan, karena di dalamnya ada keselamatan dan kebahagiaan. Apa kita tidak ingin gitu?
Bagaimana bisa bahagia, bagaimana bisa selamat? Maka caranya adalah selamatkan diri kita dengan menjalankan perintah-perintah agama dan berakhlak dengan akhlak agama. Maka kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Fayafuzu, maka akan memperoleh sopo al-awam. Fayafuzu mongko bakal merkoleh atau mendapatkan sopo al-awam bima dengan perkara bil iktisomi dalam apa bihi dengan apa namanya iktisom perlindungan itu atau dengan pegangan kita bihi dengan ma sa'adatuhum bi yang itu dengan ma sa'adatuhum adapun kebahagiaan keselamatannya al-awam wa falahuhum dan kegembiraannya al-awam min aujabil wajibati dari lebih wajibnya perkara-perkara yang wajib min aujabil wajibati saking luwih wajibe perkara-perkara kang wajib sudah di situ saja sebenarnya. Ingin bahagia hatinya, ingin tenang hatinya, ingin selamat dan bahagia hidupnya, kita harus berpegangan terhadap apa yang menjadi aturan agama. Akhlak kita jaga, berarti kita menjaga diri kita. Jangan kita hinakan diri kita. Siapa yang menghinakan dirinya? Orang yang tidak menggunakan etika agama. Ya. Kita melanggar agama berarti kita siap dihinakan atau kita sudah dengan sendirinya menghinakan diri kita. Nah, kita melanggar. Contohnya kita umpamanya ya, katakanlah orang-orang yang ngerampok itu atau orang yang judi narkoba, kira-kira itu membawa bahagia apa bakal mencelakakan? Kemudian kira-kira bakal menghinakan apa bakal terhormat? Ya menghinakan. Masa masuk penjara terhormat? Wah selamat. Nggak ada ceritanya. Malu nggak? Malu gitu. Maka selamatkan diri kita, jangan dihinakan diri kita. Bismillahirrahmanirrahim wa akadul mafrudati dan lebih kokohnya beberapa kewajiban. 5 karena perkara akhadha yang telah menetapkan terhadap ma. 5 akhadha 5 ema karena perkara akhadha yang telah menetapkan terhadap ma atau makna aslinya ya mengambil. Sopo Allahu Gusti Allah alal ulama'i atas para ulama. Apa yang ditetapkan Allah terhadap para ulama minat dakwati dari dakwah. Apa dakwah? Mengajak-ngajak ilal khairi maring kebagusan, kepada kebagusan wal amri lan perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan wa nahyilan nyegah anil munkari saking perkara kang den sengit, saking perkara yang dibenci. Ya mungkar itu kan tahu perkara yang mungkar pasti orang tidak senang, berarti perkara itu dibenci. Akhirnya fayaqifu maka mandek itu stop sopo al-mad'una orang-orang yang den ajak al-mad'un wong kang den ajak ala syara'ihi atas syariat Gusti Allah Ta'ala fima ing dalam perkara fima pada perkara amaro yang perintah sopo Allah wa zajaroh dan mencegah sopo Allah ingma itu. Dengan adanya Anda menjadi orang yang disebut dengan dai, ngajak orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka insya Allah orang yang diajak akan stop dari hal-hal yang
dilarang agama syariat Allah. Fima amar wa zajaro wa wa'ada dan ngancam sopo wa wa'ada wa aw'ada janji sopo Allah wa aw'ada lan ngancam sopo Allah wa basyara dan mengembirakan sopo Allah wa angdzara dan menakut-nakutkan sopo Allah. Jadi ya dalam agama itu Al-Quran ada ancaman, ada janji. Kalau kamu sholat jalankan syariat, insya Allah selamat masuk surga. Kalau kamu tidak sholat, tidak menjalankan syariat, masuk neraka. Berarti itu ancaman. Janji, kalau kita melakukan hal yang positif dari agama, maka Allah berjanji, kamu akan saya beri, kamu akan saya jamin. Itu namanya janji. Kalau kamu begini, tak kasih ini. Kemudian ancaman. Siapa yang maling misalnya kan bakal dipotong tangan, kan? Besok siapa yang suka riba besok umpamanya bakal digunting lidahnya. Itu ancaman. Wa basyara, Allah memberi kabar gembira. Kemudian juga wa angdzara, Allah juga menakut-nakuti. Itu semua demi menyelamatkan kita para hamba-hambanya Allah. Itu saja mukadimahnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan aku Maulaya salli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim wal habi alladhi turja syafa'atuhu li kulli ahli minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil tafabalil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.